Haleluya, selamat pagi Jemaat AMS yang dikasihi Tuhan. Selamat kita berbakti di hari Minggu ini. Ya, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi, itu semua karena kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema seni mendengarkan Tuhan ya. Saya suka sekali dengan tema ini karena masih nyambung juga dengan tema kita bulan lalu ya, eh, mengasihi Tuhan. Jadi siapa yang mengasihi Tuhan pasti dia akan mendengarkan Tuhan juga ya. Puji Tuhan. Kita seringkali juga sebagai orang Kristen lebih banyak menuntut untuk Tuhan mendengar kita, untuk Tuhan mendengarkan doa kita. Tapi kita lupa bahwa kita juga sebagai anak Tuhan, sebagai anaknya, kita juga harus belajar mendengarkan suaranya, mendengarkan perkataannya ya. Jadi pagi hari ini langsung saja kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 ayatnya yang pertama terlebih dahulu ya. Kita akan berjalan perlahan-lahan di 1 Samuel 15 ini. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan." Ya, perkataan yang sangat jelas di sana dikatakan dengarkanlah bunyi firman Tuhan ya. Kata dengarkanlah, kata dengar di situ memakai kata syama aslinya ya. Syama ini bukan kita mendengar seperti mendengar biasa aja, ada orang ngomong terus kita kedengaran suara gitu terus kita bisa dengar, bukan seperti itu ya. Tapi syama ini mengandung arti memperhatikan ya. Memperhatikan atau mentaati. Jadi digambarkan seperti seorang budak duduk di kaki tuannya yang siap melakukan apa saja yang dikatakan oleh tuannya. Si budak ini harus segera melakukannya. Ya, harus segera melaksanakannya. Jadi itulah kata dengarkanlah firman Tuhan, dengarkanlah Tuhan. Berarti kita ini bukan hanya dengar aja, seperti sekarang kita ibadah lewat Zoom ya, kita hanya mendengar saja suara yang terdengar, bukan, tetapi juga dengan satu sikap hati yang siap untuk melakukan firman Tuhan ya. Bisa saya dengar amennya? Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi kita itu kalau mendengarkan Tuhan ya, kita juga harus siap melakukan apa yang kita dengar dari Tuhan. Lanjut ke ayatnya yang kedua dan ketiga. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Kita lompat ke ayat yang ke-9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag. Agag itu adalah raja orang Amalek, dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Ya, sampai di situ. Saudara,
Kalau kita mendengarkan Tuhan, yang namanya mendengarkan Tuhan seperti saya bilang tadi ya, kita itu harus siap untuk melakukan. Siap untuk melaksanakan apa yang diperkatakan oleh Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan. Di sini Saul jelas-jelas menerima firman Tuhan melalui Nabi Samuel untuk menumpas semua bangsa Amalek. Semua, tidak disisa-sisakan. Tidak boleh ada yang di reserve, tidak boleh ada yang disisihkan, tidak boleh. Semua harus ditumpas. Tapi kita sudah baca tadi di ayat tadi, ternyata Saul malah menyelamatkan Agag. Dia juga tidak hanya menyelamatkan Agag, dia juga menyelamatkan segala ternak-ternak dan semua yang berharga. Jadi saudara, kalau kita mendengarkan firman Tuhan itu, mendengarkan suara Tuhan itu, kita tidak boleh setengah-setengah. Coba bilang sama istri atau suami saudara yang ada di kiri, anak saudara mungkin katakan, jangan setengah-setengah kalau mendengarkan Tuhan. Ya, kita kalau mendengarkan Tuhan, kalau mau taat sama Tuhan, kita harus full. Enggak boleh setengah-setengah. Nah, Saul di sini dia setengah-setengah. Maka tadi di ayatnya yang ke-11 dikatakan Tuhan menyesal. Karena apa? Karena Saul tidak melaksanakan firman Tuhan. Jadi kalau kita melaksanakan firman Tuhan, melaksanakan apa yang kita dengar cuma setengah, itu di pemandangan Tuhan itu dianggapnya tidak melakukan. Bukan, ya kamu melakukan cuma segini, bukan. Dianggapnya kamu tidak taat, kamu tidak melakukan sama sekali, ya. Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah setengah-setengah. Makanya Tuhan juga menuntut dari kita supaya kita juga dengar-dengaran kepada Dia tidak setengah-setengah, ya. Jangan kayak komedian si Bolot, ya saudara. Mungkin saudara-saudara juga tahu ya si Bolot itu gimana, karena budek gitu ya, budek. Orang ngomong apa, dia dengernya apa. Orang ngomong kemana, dia perginya ke tempat lain. Ya. Tapi kalau kata Tuhan, kita harus apa? A kata Tuhan, kita juga melaksanakan A seperti kata Tuhan. Ya. Mari kita lanjut ke ayatnya yang ke-13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku, bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Ya. Yang ketiga, seni mendengarkan Tuhan itu kita kalau dengar-dengaran sama Tuhan tidak boleh banyak alasan. Gak usah kasih alasan A, alasan B. Kalau kita tidak mendengarkan, gak usah kita kasih suatu alasan lain. Gak usah pakai skenario lain. Ya. Saul beralasan yang terdengar baik, saudara. Mempersembahkan korban itu baik atau buruk? Coba saya tanya sama saudara. Baik. Firman Tuhan juga menyuruh kita untuk mempersembahkan korban. Tapi di sini mempersembahkan korban bukan perintahnya Tuhan. Ya. Dia bikin skenario baru, bikin cerita baru yang terdengarnya rohani, ya, bikin alasan baru. Ah, Tuhan nggak akan marah kok kalau saya nggak taat. Kan ini buat Tuhan juga. Kan ini saya melakukannya buat mempersembahkan kepada Tuhan juga. Padahal tadi Tuhan sudah bilang tumpas semua. Jangan disisakan. Ini Saul banyak alasan. Sama seperti orang Farisi saudara di perjanjian baru.
Ya, mereka memberi korban persembahan kepada Tuhan. Mereka setia memberi korban persembahan kepada Tuhan, tapi mereka mengabaikan orang tua mereka di rumah sebagai contoh. Ya, itu juga dikatakan di dalam firman Tuhan. Mereka memberi korban persembahan kepada Tuhan, tetapi orang tua yang ada di rumah mereka telantarkan dengan alasan, oh apa yang ada padaku sudah aku pakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk pekerjaan di bait-Mu. Sudah saya sumbangkan kepada gereja. Tapi orang tua di rumah mungkin nggak pernah disapa lah, mungkin dicuekin, atau mungkin yang lebih buruk lagi ditaruh di panti jompo, nggak pernah ditengokin, nggak pernah dibesukin, sudah dilupakan begitu aja. Ya. Sedangkan kata firman Tuhan, yang satu harus dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Ya. Saudara, kalau kita mau mendengarkan Tuhan sepenuhnya, kita harus dengar dengan tulus, tidak cari alasan, gak usah pakai skenario apa yang untuk keuntungan kita pribadi ya. Coba kita lanjut ke ayat yang ke-19 ya, ke ayat yang ke-19. Ya, di sana berbunyi, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Samuel bertanya kepada Saul. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Alasannya baik untuk mempersembahkan. Tapi di mata Tuhan ketidaktaatan, tidak dengar-dengaran sama Tuhan itu dianggap jahat. Ya. Mengapa engkau melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris mendengarkan di sini ya, dan di ayat yang ke-19 tadi, di dalam bahasa Inggris memakai kata obey. Aku memang mentaati suara Tuhan. Ya, bukan mendengarkan lagi, mentaati suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dihususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Perhatikan ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada taat kepada suara Tuhan? Sesungguhnya taat lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya. Seni mendengarkan Tuhan itu lebih baik daripada korban. Bukannya korban tidak perlu, korban harus dibawa, tetapi ini lebih baik mendengar. Yang nomor satu, prioritas nomor satu adalah kita taat sama Tuhan. Kita dengar sama Tuhan ya. Coba kita buka yang tadi ayat Matius 23 ayat 23 ya. Ini yang tadi saya sudah beri contoh tentang bagaimana orang Farisi ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting, yang lebih baik dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya. Taat lebih baik, tapi bukan berarti saya sedang menyuruh saudara, oh udah kalau gitu gak usah korban, kita tidak usah bawa persembahan kepada Tuhan, bukan itu.
Ya, yang satu harus dilakukan, tapi yang lain tidak boleh diabaikan. Ya. Jangan sampai kita seperti orang Farisi, begitu detil di dalam membawa persembahan sampai adas manis jinten. Aduh, jinten itu selasih itu loh saudara, aduh kan kecil-kecil. Itu sampai 1/10 tuh tepat gitu istilahnya ya. Mereka tuh tepat ngukurnya. Sampai sebegitunya orang Farisi. Tapi mereka lupa keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Di ayat yang lain mereka lupa terhadap orang tua mereka sendiri. Oh, uang yang aku untuk mengurus kamu, aku sudah pakai untuk rumah Tuhan. Begitu mereka beralasan. Sama seperti Saul ini. Ya. Mari kita kembali kepada Samuel tadi ya saudara. Jadi yang di sini juga perlu kita tekankan ya di dalam Samuel ini berkali-kali Saul itu beralasan dengan begini saudara bunyinya. Itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Dia tidak merasa Tuhan itu Allahnya. Dia tidak bilang Tuhan Allahku atau Tuhan Allah kita atau Tuhan Allah kami. Enggak, dia selalu membalikan itu kepada Samuel. Oh itu untuk mempersembahkan kepada Tuhan Allahmu. Aku sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Tuhan Allahmu. Pantas aja saudara, Saul ini tidak bisa dengar-dengaran sama Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak menganggap Tuhan ini adalah Tuhannya. Dia tidak menganggap Tuhan ini adalah Tuannya. Dia tidak kenal, oh itu dia Tuhannya kamu, Tuhan Allahmu. Bukan Tuhan Allahku. Saudara, Tuhan Allah yang kita sembah itu bukan Tuhannya saya aja, tapi Tuhannya saudara juga. Ya, bukannya Tuhannya Ibu Gembala saja, bukannya Tuhan Allah dari pendeta-pendeta saja. Oh tidak, itu Tuhan Allah kita semua. Ya, jadi kalau kita tidak merasa Tuhan itu adalah Tuhannya kita, ya pantas saja kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Ya, pantas saja kita lebih mengikuti apa yang kita pandang baik daripada mengikuti apa kata firman Tuhan. Ya. Dan dari tadi juga ya, kalau kita lihat ya, Saul ini kasih alasan kalau untuk kambing, domba, ternak gitu ya. Dia kasih alasan, itu untuk apa? Untuk dipersembahkan. Tapi dia menyelamatkan Agag, dia tidak kasih alasan. Saudara perhatikan, saudara boleh baca itu 1 Samuel 15 itu. Tidak ada dia alasan, dia kasih, saya nyelamatin Agag ini supaya begini. Enggak, dia enggak pernah. Dan itu tidak disuruh Tuhan. Dia tidak ada alasan untuk menyelamatkan Agag. Tapi dia menyelamatkan raja dan menumpas rakyatnya. Jadi saudara kalau kita mendengarkan suara Tuhan tuh enggak usah banyak alasan. Ya, karena mendengarkan Tuhan itu, taat kepada Tuhan tuh jauh lebih baik daripada korban. Ya, ingat lagi bukan berarti korban itu tidak harus dilakukan. Yang satu harus dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Ya. Lanjut kita ke 1 Samuel 15 ayat yang ke-24 ya. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa. Baru sekarang dia ngaku ya saudara. Aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Oh saudara, berapa banyak ya kita orang Kristen, bahkan termasuk orang Kristen juga menjalani hidup ini takut dengan apa kata orang. Lebih peduli dengan apa kata orang daripada kata Tuhan. Saudara, itu kunci stres yang paling utama, yaitu dengarkanlah perkataan orang lain.
Saya jamin saudara pasti stres. Pasti kepikiran, aduh gimana ya, nanti kata si ini begitu, aduh gimana ya, nanti kata si Anu begitu, nanti ya. Saya ada kenal seorang ibu ya yang jago masaknya. Jago saudara. Enak masakannya. Ya. Enak masakannya. Nah, sedang zaman pandemi seperti ini kan, ya semua usaha susah, semua usaha sulit. Apa yang bisa diperbuat olehnya? Masak. Tapi begitu saya sarankan, saya kasih pendapat, ya Bu, kenapa enggak masak aja? Kenapa enggak jualan masakan aja? Toh masakannya, kue-kuenya enak kok yang Ibu buat itu. Oh ya, aduh nanti gimana kalau enggak cocok sama lidah ini, nanti gimana? Aduh banyak sekali alasannya saudara. Nanti gimana kalau orang itu enggak suka? Nanti gimana kalau saya diprotes? Nanti gimana? Ya saudara enggak maju-maju. Akhirnya ya begitu-begitu saja. Hidupnya tidak tertolong, hidupnya ya, lagi masa seperti ini yang bukannya tertolong oleh Tuhan yang sudah memberikan talenta kepada dia memasak. Tapi malah ya dibiarkan aja talentanya. Dan dia susah hidupnya. Karena apa? Karena takut, kata orang. Padahal sudah diberi oleh Tuhan talenta. Padahal sudah dipercayakan talenta yang begitu baik, begitu memberkati banyak orang. Ya, karena apa? Karena lebih dengar apa kata manusia. Nah saudara, ya kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Ada amin saudara? Ya, kalau kata firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, ketika Petrus dilarang oleh pemerintahan Romawi karena dia menginjil, ya dilarang kamu memberitakan tentang. Dia jawabannya apa saudara? Kami harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Kalau saya pakai kata syama ini, saya harus lebih dengar kepada Tuhan daripada dengar kepada manusia. Ya. Saudara, menghadapi pandemi seperti ini ya, kita harus lebih dengar apa kata firman Tuhan daripada apa kata berita sehari-hari yang mendatangkan ketakutan. Jangan kita jadi lebih takut kepada COVID daripada takut kepada Tuhan. Jangan saudara. Karena kita ini anak-anak Tuhan itu hidupnya oleh iman. Iman datang karena pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Pendengaran akan suara Tuhan. Pendengaran akan apa kata Tuhan. Mendengarkan Tuhan. Bukan dengerin berita-berita. Ya. Sampai kan waktu awal-awal pandemi, saudara kalau saudara mengikuti berita ya, ada itu bapak-bapak yang dia bawa TV-nya keluar rumah, dia banting, dia injak-injak karena di setiap channel yang dia pencet semua beritanya COVID, semua beritanya menakutkan, semua beritanya membuat dia khawatir, semua beritanya negatif. Mari saudara, pada pagi hari ini, kalau kita dengar suara Tuhan, lakukan, laksanakan. Dan kita harus lebih mendengarkan kepada dia daripada kepada perasaan kita sendiri ya. Saul lebih takut. Dia kalau menurut saya pribadi ya, karena dia tidak memberikan alasan kenapa dia menyelamatkan Agag ya. Kalau menurut saya pribadi, dia ingin menyombongkan dirinya di hadapan Agag. Wah, Agag bertekuk lutut di hadapan saya. Agag, kamu sudah saya kalahkan. Bangsamu sudah saya tumpas. Bahkan kepada seluruh ternak-ternakmu sudah saya ambil. Sudah saya tumpas. Kamu ada di bawah saya. Kamu adalah hamba saya. Kamu harus dengar kata saya. Sedangkan dia yang sebagai hamba dari Tuhan, dia tidak mendengar kata Tuhan. Ya. Dia ingin menyombongkan diri, dia ingin populer. Saudara, kadang-kadang atau bahkan saya boleh bilang sering kali ya, ketaatan kita kepada Tuhan
membuat kita jadi orang yang tidak populer. Kalau mau terkenal gampang saudara, ikutin aja apa kata orang. Senengin aja apa pendapat orang. Senengin aja, dengerin aja apa kata orang dan kita lakukan apa kata mereka. Mereka pasti seneng. Tapi kita ditolak oleh Tuhan. Ya. Kita jadinya tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita dengar kata orang. Coba kita mundur dulu ke ayatnya yang ke-23. Ya. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan itu apa saudara? Kedegilan itu tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa dinasehati, tidak dengar-dengaran, itu degil. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan. Dengan kata lain, karena engkau tidak mendengarkan Tuhan, karena engkau tidak mentaati Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. Saudara pilih, mau populer di mata manusia atau mau tercatat di bukunya bahwa kita adalah orang yang taat. Saudara mau pilih ya, apakah terpampang di dinding-dinding ketenaran dunia ini, ataukah mau terpampang di dinding hatinya Tuhan? Sekali lagi, taat kepada Tuhan tidak menjamin kepopuleran kita di mata manusia. Tapi taat kepada Tuhan pasti menjamin perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Jadi lebih baik kita dengar kepada Tuhan. Ya, Tuhan menolak Saul. Kalau saudara nanti baca ya di 1 Samuel 16, seterusnya setelah Tuhan menolak Saul, ya. Tuhan menolak Saul walaupun Saul sujud menyembah Tuhan. Ya. Walaupun Saul mencari Tuhan. Ayat 26. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku ini Tuhan, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Di 1 Samuel 16 dikatakan roh Tuhan mundur dari Saul. Sementara kalau Daud, oh Tuhan, begitu dia berdosa, dia bilang, Tuhan jangan ambil rohmu dariku. Ya. Lebih baik kita tidak dikenal oleh dunia ini, tapi kita dikenal oleh Tuhan. Ya, lebih baik kita mendengarkan suara Tuhan daripada suara manusia. Coba Yeremia 42, ini memang penyakitnya bangsa Israel ternyata ya. Yeremia 42 ayat yang ke-20 sampai ke-22 ya. Kamu ini siapa? Bangsa Israel telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu. Ini Yeremia yang sedang berbicara. Ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita supaya kami apa saudara melakukannya. Lanjut ayat 21. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya kusampaikan kepadamu. Ayatnya yang selanjutnya 22. Oleh sebab itu camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Saudara, ini firman Tuhan yang ngeri. Inilah upah ketidaktaatan, upah dari tidak mendengarkan suara.
Bangsa Israel minta kepada Yeremia, Yeremia berdoa dong sama Tuhan. Biar Tuhan kasih firman-Nya, karena kami mau melakukannya. Begitu firman Tuhan sudah diberitakan, mereka tidak melakukannya. Mereka tidak melakukan, tadi dibilang segala sesuatu yang diperintahkan. Ya, Tuhan tidak mau setengah-setengah, Tuhan mau segala sesuatu. Tuhan mau seluruhnya. Tuhan mau kehidupan kita, tubuh, jiwa, roh, seluruhnya. Hati dan pikiran kita, itu Tuhan mau seluruhnya. Tidak ada setengah-setengah, tidak ada simpan-simpan. Tapi kita, kalau kita begitu, sama nih kayak orang Israel, itu kita membahayakan nyawa kita sendiri. Sama seperti Saul, akhirnya ditolak sebagai raja oleh Tuhan. Bangsa Israel pun harus mengalami pedang, kelaparan, penyakit sampar. Dan kehancuran-kehancuran lainnya. Oleh sebab itu saudara, kalau kita masih dikasih dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, monggo ya didengarkan. Ya. Monggo ya dilakukan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Itu kata firman Tuhan. Kalau engkau mendengar firman-Nya pada hari ini, kata firman Tuhan juga, jangan keraskan hatimu. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Saya harap kita semua tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan yang setia, tetapi kita juga siap, syama, siap taat kepada Tuhan. Haleluya. Waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada wakil gembala. Puji Tuhan.